Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhoi kita, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan berbagi info mengenai ayat atau surat yang dipakai Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan jin dan sihir atau ain atau santet lah. Santet, kalau bahasa kita itu santet ya mungkin, dan lain sebagainya berupa gangguan-gangguan yang jahat dari makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang dimaksud atau surat yang dimaksud yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, sebagaimana nanti akan dijelaskan di dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Hadis nomor 1014. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam tara ayatin unzilat hadhihi lailata lam yura mithluhunna qattu. Apakah kamu tidak berpikir atau tidak mengetahui ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini yang tidak pernah kamu ketahui yang seperti ayat tersebut? Atau tidak lain, Rasul berkata, apakah kamu tidak tahu ayat yang diturunkan pada malam ini yang tidak ada bandingannya? Maka Rasul meneruskan sabdanya, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah kamu tahu ayat yang diturunkan pada malam ini yang tidak pernah atau yang tidak ada bandingannya sama sekali? Maka Rasul meneruskan sabdanya, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis nomor ke-1015. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu an, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu minal janni wa 'ainil insani hatta nazalat al-mu'awwidhatani. Menurut sahabat Abu Sa'id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari gangguan jin dan dari pandangan jahat manusia dalam tanda kutip sihir, sehingga turunlah surah Al-Mu'awwidhatani atau Al-Mu'awwidhatain, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Tatkala turun surah Al-Mu'awwidhatani, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya untuk memohon perlindungan kepada Allah dan meninggalkan selain daripada surah Al-Mu'awwidhatani. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata hadis ini adalah hadis hasan. Yang kedua, keutamaan surah Al-Mu'awwidhatan atau Al-Mu'awwidhataini, selain daripada ayat yang tidak ada bandingannya sama sekali, tidak ada yang serupa dengan ayat qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, juga surah ini atau ayat ini bisa untuk menjadi wasilah memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan dari kejahatan tukang sihir,
seperti tatapan jahat, hipnotis melalui mata, pelet melalui mata dan lain sebagainya. Maka amalkanlah surah Al-Falaq dan surah An-Nas agar kita semua terhindar dari gangguan jin dan dari ain atau pandangan jahat manusia. Akhir-akhir ini begitu marak sekali kejahatan-kejahatan, baik melalui kejahatan zahir atau kejahatan yang melalui gaib, seperti memakai bantuan jin dan lain sebagainya. Oleh karena itu dawamkanlah surah Al-Falaq dan surah An-Nas, jadikan zikir rutin kita baik pagi, sore, malam dan setiap waktu kita, agar kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas kemudian kita mencari perlindungan selain daripada memakai surah Al-Falaq dan surah An-Nas, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan agar membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas untuk memohon pertolongan kepada Allah dari gangguan jin dan dari ain pandangan jahat manusia. Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah mengamalkan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran untuk kebutuhan hajat kita, agar doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.